Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman hingga saat ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman, dan insya Allah kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Inharian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa manfaat tentang silaturahim dalam Islam. Semoga apa yang akan kita sampaikan nanti bermanfaat juga dan bisa kita laksanakan bersama-sama selama bulan Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya. Silaturahim dalam Islam merupakan amalan yang mulia, namun seringkali disepelekan oleh kaum muslimin. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengatur kehidupan manusia tidak hanya tentang peribadatan kepada Allah atau hablu minallah, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan kita dengan sesama manusia atau hablu minanas. Sahabat Inharian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan silaturahim akan memudahkan manusia untuk saling tolong-menolong, membantu dan mendukung apabila ada kesulitan. Seringkali manusia mengabaikan pentingnya silaturahim, padahal banyak sekali keberkahan dan manfaat silaturahim dalam Islam. Bahkan tak jarang sebagian orang ada yang memutus tali silaturahim dengan kerabatnya hanya karena alasan sepele, misalnya jengkel, perkara perbedaan pilihan, atau karena masalah ekonomi. Hadis Bukhari dan Muslim menyampaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Sahabat Inharian yang dirahmati Allah, silaturahim bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seorang yang berusaha menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat atau kerabat merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis rawahul Bukhari. Selain hadis tersebut, Allah juga menerangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun, yang artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu menjadi pembangkang. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Setelah mengetahui betapa pentingnya silaturahim, kita juga akan membahas tentang bagaimana hukumnya dalam Islam. Dengan mengetahui hukum memutus tali silaturahim, insya Allah akan membuat diri kita menjadi segan untuk melanggarnya. Berikut beberapa hal dan dalil tentang ancaman memutus tali silaturahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya atau di dunia ini, berikut dosa yang disimpan untuknya atau di akhirat nanti, daripada perbuatan melampaui batas atau kezaliman dan memutus tali silaturahim. Tidak termasuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa manfaat silaturahim dalam Islam. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Yang pertama, manfaatnya adalah melapangkan rezeki.
Ada kalanya seseorang mengalami kesulitan dalam mencari rezeki. Mudah bagi Allah memberikan rezeki bagi hambanya, bahkan dari arah yang tidak diduga-duga. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Inharian, manfaat yang kedua adalah memperpanjang umur. Setiap manusia tentu ingin diberikan umur yang panjang, sebab dengan panjangnya umur akan memperbanyak kesempatan untuk berbuat kebaikan. Manusia juga tempatnya salah dan lupa, maka dari itu dengan umur yang panjang akan memiliki banyak kesempatan untuk bertaubat atas dosa-dosa yang telah lalu. Manfaat yang ketiga adalah menghibur kerabat. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan silaturahim bisa menghibur dan membantu kerabat yang sedang kesulitan. Terkadang ada orang yang segan meminta bantuan padahal ia membutuhkan. Sebagai kerabat sudah seharusnya untuk membantu tanpa harus menunggu diminta. Dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 60, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Sahabat Inharian yang dirahmati Allah, manfaat yang keempat adalah sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim adalah salah satu ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manfaat yang kelima adalah menghilangkan perselisihan. Seringkali perselisihan antara saudara maupun kerabat terjadi, bisa karena keperbedaan pilihan, prinsip, atau bahkan masalah ekonomi. Meski demikian, Allah melarang untuk memutuskan hubungan tali silaturahim. Salah satu bentuk hikmah tali silaturahim dalam Islam adalah dapat menghilangkan perselisihan yang terjadi. Dengan saling bertegur sapa, bukan tidak mungkin masalah akan dapat diselesaikan dengan mudah dan baik. Sahabat Inharian, yang keenam adalah mendapatkan rahmat. Mencari rahmat adalah bentuk usaha kita sebagai umat muslim untuk mendapatkan tempat terbaik di yaumul akhir nanti. Salah satu amalan yang paling mudah agar mendapatkan rahmat Allah adalah dengan menyambung tali silaturahim. Sebagaimana hadis berikut, Allah berfirman, "Aku adalah Maha Pengasih dan Ia adalah Rahim." Nama itu diambil dari bagian namaku. Siapakah yang menyambungnya, maka aku memberikan rahmatku kepadanya, dan siapa yang memutuskannya, maka aku memutuskan rahmatku darinya. Hadis Rawahu Abu Daud. Yang terakhir dari manfaat silaturahim adalah masuk surga. Tidak ada balasan lain yang lebih besar balasannya daripada surga, yaitu menyambung tali silaturahim bukan hanya sekedar urusan kita dengan kerabat, tapi juga sebagai bentuk ikhtiar dan ketaatan atas apa yang Allah perintahkan. Berikut merupakan sebuah hadis yang menyampaikan bahwa balasan dari menyambung tali silaturahim adalah masuk surga. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambungkanlah tali persaudaraan. Salatlah di malam hari ketika manusia terlelap tidur, niscaya kalian akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian sahabat Inharian yang dirahmati Allah, semoga 7 dari manfaat tadi kita dimudahkan dalam melaksanakannya. Mohon maaf atas segala hilaf dan kesalahannya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.